Halo sahabat Yakobian semuanya, dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di program Sering Selasa Sharing. Selasa Sharing ini adalah acara yang diprogram oleh Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Pada acara kali ini kita kedatangan 3 orang narasumber. Siapakah narasumber kita? Pertama dari pojok adalah Bu Wida. Halo Ibu Wida. Halo Frater, apa kabar? Kabar baik Bu. Ibu apa kabar Bu? Sehat juga Frater, terima Puji Tuhan. kasih. Ibu Wida ini merupakan psikolog sekolah Santo Yakobus. Lalu di sebelah Ibu Wida ada Pak Purwantoro atau biasa dipanggil Pak Pur. Halo Pak Pur. Halo Frater, halo sahabat Yakobian. Pak Pur sehat ya Pak Pur? Puji Tuhan. Frater gimana? Saya pun sehat, terima kasih. Lalu di sebelah saya ada Pak Dede. Halo Pak Dede. Halo Frater, selamat jumpa ya sahabat Yakobian, Bu Wida, Pak Pur. Ya, selamat jumpa selamat jumpa. Pak. Pak Albertus Purwantoro adalah guru SD Santo Yakobus dan Pak Dede merupakan atau dengan nama lengkap Pak Dede Supriyadi merupakan guru SMA Santo Yakobus. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema mengenai ayah. Judulnya adalah My Father, My Hero. Betul Bu Widaya? Betul sekali Frater. My Father, My Hero atau Ayahku Pahlawanku. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita semua akan mendengarkan survei mengenai peran ayah dalam keluarga yang telah disiapkan oleh Ibu Wida. Silakan Ibu Wida. Sahabat Yakobian, tentu kita sepakat ya bahwa baik peran ayah maupun peran ibu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Memang kalau kita cermati dalam kehidupan sehari-hari, peran ibu terlihat lebih dominan. Namun tidak berarti bahwa peran ayah tidak penting, ya. Peran ayah justru sangat penting. Oleh karena itu kita akan bahas bersama-sama. Di sini sudah ada banyak bapak-bapak yang akan sharing dengan kita ya, sehingga acara kita menjadi semakin seru pada siang hari ini. Kita akan mulai pembahasan kita siang hari ini. Bila kita lihat peran ayah dalam keluarga dari masa ke masa itu mengalami perubahan ya sahabat Yakobian. Bila di zaman dulu peran ayah lebih bersifat tradisional. Jadi kita bisa lihat secara lebih terkotak-kotak begitu ya. Ayah sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai pengasuh keluarga atau pengasuh anak-anak. Sehingga cenderung ayah ini menjaga jarak dalam interaksinya dengan anak-anak. Namun seiring berjalannya waktu, makin kesini makin memasuki masa yang lebih modern, peran ayah mengalami perubahan. Ayah dan ibu berjalan seiring, memiliki peran yang setara dan lebih banyak, lebih fleksibel, saling mendukung, saling support, baik secara finansial maupun juga dalam pengasuhan dan mengurus rumah tangga. Sehingga dapat dikatakan ini merupakan satu partnership parenting, gitu ya. Jadi pengasuhan orang tua, peran orang tua yang bersifat bersama-sama atau berpartner. Baik, kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya. Jadi ini adalah survei yang sudah disiapkan oleh para konselor BK Sekolah Santo Yakobus. Ini survei yang diselenggarakan di masa PJJ sebenarnya untuk menggali bagaimana peran orang-orang di sekitar siswa-siswi Sekolah Santo Yakobus dalam mendukung pendampingan belajar mereka, begitu ya. Dan kami ambil beberapa untuk melihat bagaimana peran orang tua. Yang pertama adalah siapakah orang yang paling sering menemanimu ketika belajar? Dapat dilihat di sini ya, Frater ya, dengan Bapak Ibu, bahwa peran yang paling besar adalah peran dari ibu. Warna merah itu Bu ya? Betul, jumlahnya sekitar 62%, Frater. Jadi lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Iya, besar betul. sekali Bu. Besar sekali, betul. Jadi kita lihat di sini memang dominannya untuk menemani belajar adalah ibu. Ayah pun juga menemani, tapi di situ sekitar 9%, Frater, begitu ya. Memang mungkin kalau kita lihat ini karena ayah harus bekerja mencari nafkah kali ya, Frater ya, Betul, sehingga Bu. waktu lebih banyak Lebih banyak tempat kerja. Betul, betul. Sehingga ibulah yang mendampingi ya.
Begitu. Selanjutnya ada survei yang kedua. Siapakah orang yang paling sering kamu ajak cerita atau ngobrol? Kalau di sini kita lihat jawabannya adalah setara antara teman dan ibu, begitu ya. Jadi teman dan ibu porsinya sekitar 20% sahabat Yakobian. Tapi memang di sini kita lihat juga dominannya ibu lebih banyak dibandingkan ayah untuk menjadi teman cerita anak-anak gitu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Siapakah orang yang paling mengerti kamu? Di sini lagi-lagi memang kita lihat peran ibu cukup besar, Frater. Sekitar 50% lebih Bu ya? Iya, lebih betul. Di sini memang kita lihat bahwa anak-anak melihat bahwa ibu itu yang paling memahami mereka. Jadi mungkin nggak usah ngomong, cuma ngelihat mata ibunya udah tahu gitu Ibunya ya. udah langsung punya relasi batin. Betul gitu ya, jadi bicaranya lewat hati gitu kan ya. Jadi rasanya mungkin kalau dibilang yang paling mengerti, anak-anak masih merasa bahwa ibu yang perannya besar. Tapi bapak juga ada 11%, Frater. Oh masih nggak kalah berarti ya, masih ada Betul. bapak-bapak di luar sana yang Iya, mengerti. betul. Jadi anak-anak pun ada yang merasa bahwa bapak yang lebih mengerti untuk mereka, begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari semua survei ini memang kenyataannya peran ibu lebih dominan nih, Frater ya, bapak-bapak juga ya. Jadi kenyataan memang di kehidupan sehari-hari kita lihat juga memang pengasuhan ibu memang lebih banyak. Tapi ini tidak berarti bahwa peran ayah tuh nggak penting, justru sangat penting begitu ya. Jadi kita akan bahas ini lebih banyak ya, Frater ya. Selain juga untuk mengajak para ayah lebih berperan, tapi juga mau menunjukkan bahwa peran ayah itu sangat penting sehingga jangan dianggap remeh begitu. Mungkin Frater mau ngobrol-ngobrol nih sama bapak-bapak. Iya. Duh, saya udah ini banget tadi saat saya lihat surveinya nih bapak-bapak ya, kita kan udah lihat bareng nih surveinya ya. Peran bapak ternyata dengan ibu presentasenya cukup jauh ya, intervalnya cukup tinggi. Nah kalau dari bapak-bapak sendiri nih ya, tentu bapak-bapak sudah punya anak kan ya Pak? Ya, betul. Gimana nih survei tadi menurut bapak-bapak kira-kira cocok nggak dengan kehidupan bapak-bapak sekalian? Mulai dari Pak Purwantoro dulu mungkin Pak. Baik, terima kasih Frater, Bu Wida. Kalau menjawab dari pertanyaan Frater tadi, memang secara survei betul. Memang peran ibu memang lebih dominan. Betul Tetapi, ya secara survei. di keluarga saya itu kami menerapkan 50-50, Frater. Ya. Apa itu 50-50 Pak? Artinya begini. Penasaran nih apa Penasaran nih. Ya, artinya begini. Ada kesepakatan di rumah bahwa karena terus terang saja istri saya juga bekerja, kemudian anak-anak sekarang sudah bisa mandiri. Saya katakan mandiri karena yang besar sudah selesai kuliah, kemudian sekarang sudah bekerja. Yang kecil itu sekarang semester 7 sambil menyusun skripsi, sehingga pekerjaan di rumah kami semua itu mencoba mana yang bisa dikerjakan. Berbagi secara tidak langsung kita berbagi. Kepekaan dari masing-masing memang dituntut untuk mencoba melihat pekerjaan apa ya yang sekiranya perlu dikerjakan. Seperti itu. Kepekaan. Kepekaan. Karena terus terang kalau tidak kepekaan itu kita munculkan, maka kasihan juga yang bekerja terus, yang sampai di rumah duduk santai terus, seolah-olah menurut saya itu sebagai bapak saya merasa tidak adil. Saya duduk manis, mungkin sambil menonton televisi atau mungkin menggunakan media sosial yang mungkin itu justru kadang-kadang bisa merugikan kita sendiri. Kita terpengaruh oleh media sosial gitu loh. Oleh sebab itu maka kemudian yuk kita masing-masing melihat pekerjaan apa yang ada di rumah yang sekiranya bisa kita kerjakan. Tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan. Kebetulan kedua anak saya itu perempuan. Dua-duanya perempuan. Perempuan, Father, iya. Tuh. Oh jadi Pak Pur ini
menekankan kepekaan ya Pak ya. Iya. 50-50 artinya bagi rata aja semuanya. Iya. Oke, baik. Kita lanjut ke Pak Dede, mungkin Pak Dede ya. Ya, baik Frater, Bu Wida, Yakobian semuanya. Kalau menurut saya survei itu memang begitu Bu adanya. Begitu ya. Oh, Betul. iya. Kita secara alamiah bapak-bapak harus mengakui bahwa pengasuhan memang dimulai dari ibu, mungkin dari anak dari kandungan ya. Dari kandungan 9 bulan, kemudian fase menyusui. Artinya di situ kalaupun ada peran bapak atau peran ayah mungkin tidak sedominan ibu. Ya, tidak sedominan ibu. Jadi wajar saja kalau memang survei seperti itu hasilnya ya. Hanya memang bagi saya pribadi bahwa saya mengakui bahwa harus ada peran saya sebagai ayah dalam pola pengasuhan yang dilakukan. Walaupun mungkin fasenya tidak dari balita barangkali ya. Sehingga pada saat misalnya anak sudah mulai bisa diajak komunikasi begitu. Nah, di situ saya ambil bagian. Misalnya kita mulai bagaimana mencoba mengajarkan ke anak satu komunikasi verbal, misalnya dengan menyebut kata-kata dan tidak juga jarang bahwa kata pertama yang diucapkan oleh anak itu justru ayah atau bapak dibanding ibu. Iya, iya. Itu Betul. gimana perasaannya, Pak? Waduh, terus terang saja itu satu satu hal yang menurut saya sangat excited gitu ya, Bu Wida. Menyentuh ya, Pak ya. Justru Menyentuh. pada saat anak lebih banyak di bawah atau dekat dengan ibunya, tapi kata pertama yang muncul itu justru ayah. Iya, Gitu ya. Itu bikin ibunya jadi jealous ya, Pak ya? Nah, jealous. sehingga di situ barangkali kita sebagai ayah itu memang perlu mengambil peran. Hanya memang tadi saya katakan bahwa fasenya yang mungkin tidak berbarengan ya, ibu dulu mungkin gitu ya. Nah, pada saat anak mulai tumbuh bermain, nah di situ juga ayah perlu mengambil peranan. Ya, artinya di situ perlu ada komunikasi yang timbal balik dengan ibunya, bagaimana pola pengasuhan supaya peran keduanya ini walaupun barangkali tidak seimbang secara kuantitas, tetapi secara kualitas itu perlu ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa anak itu memang perlu mendapatkan atau kenal dengan keduanya, orang tuanya itu walaupun porsinya berbeda tetapi mereka bisa lebih dekat dengan itu yang saya lakukan ya. Walaupun seperti bahwa memang ayah itu lebih banyak misalnya sebagai pencari nafkah, tetapi secara kualitas saya coba untuk dekat dengan anak. Apalagi saya punya anak laki-laki misalnya ya. Anak ketiga saya itu laki-laki. Anak ketiga laki-laki. Kalau anak pertama dan kedua berarti? Anak pertama saya perempuan, sekarang itu sudah lulus dari keperawatan. Kemudian anak yang kedua juga perempuan, sekarang semester 7. Sekarang juga kemudian anak yang ketiga laki-laki itu semester 4 sekarang ya gitu. Jadi Pak Pur ada 2 anak, sementara Pak Dede ada Iya. 3 ya, Pak ya? Iya. Pada saat Betul. pola asuh dengan anak laki-laki, kami ya saya dengan ibunya menerapkan pola yang berbeda dengan anak perempuan. Berbeda di mananya Ya, nih Pak? betul. Kalau dengan anak laki-laki, kalau anak perempuan sampai mungkin usia SD saya membiarkan lebih dekat ke ibunya, sehingga paling tidak mendapatkan profil ibu yang lebih dekat, Yang lebih dekat, gitu. lebih Nah, tapi terjalin kalau ya. pada saat anak laki-laki justru saya yang mencoba mendekat. Walaupun misalnya Senin sampai Jumat kita kerja, tetapi paling tidak Sabtu dan Minggu saya coba untuk misalnya main bola bareng, main layangan, Aktivitas bersama begitu ya, Pak ya? Meluangkan waktu Iya, sama kadang laki-laki ya. berantem, tinju-tinjuan gitu ya.
main misalnya main catur, nah, seperti itu. Nah, mungkin secara kuantitas itu tidak terlalu banyak, tapi menurut kami bahwa secara kualitas itu perlu dilakukan oleh seorang ayah gitu dalam pola pengasuhan terhadap anak-anaknya. Meluangkan waktu. Iya, Meluangkan betul. waktu untuk Itu anaknya. seperti itu. Ya. Ya. Dan saya rasakan bahwa memang anak laki-laki setelah SMP, barangkali ya SMP, SMA itu harus lebih dekat ke bapak, sehingga mendapatkan apa ya, Model seperti itu ya. model gitu ya, pola. Oh iya, karena yang terdekat, laki-laki terdekat dari anak laki-laki adalah bapaknya. Menurut saya sih seperti Iya, itu. Betul. Gitu, demikian Parater Bu Wit. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Dede. Saya sebenarnya penasaran nih ya, untuk sahabat Yakobian sekalian, kan kita sudah tahu Pak Pur dan Pak Dede ini adalah guru yang sudah cukup lama mengajar, betul ya Bapak-bapak ya? Betul. Nah, anak-anaknya sekarang sudah besar, tapi gimana sih saat anak-anaknya masih sekolah? Bapak-bapak ini kan tentu sibuk di sekolah juga, lalu anaknya pun punya rutinitas di sekolah juga, jadi bentrokan ya. Kira-kira gimana nih bapak-bapak saat anak-anaknya dulu sekolah di mungkin SD, SMP, SMA, gimana menjalin relasi, membantu anaknya dalam sekolahnya itu bagaimana? Karena kan bapak-bapak sepertinya sangat sibuk ya Bu Wida ya. Betul, iya ada kegiatan-kegiatan di sekolah gitu ya yang Betul. membuat Bapak juga harus bagi waktu dengan kegiatan di rumah. Betul. Ya, Frater ya. Gimana nih bapak-bapak nih untuk membagi waktunya, membimbing anak dalam belajar tuh seperti apa? Pak Dede, Oh iya, saya silakan. dulu ya. Ya. Pak Ya, Dede baik. boleh. Gantian ya Pak ya. Gantian. Ya, yang kami lakukan itu memang terus terang selama SD, karena istri saya juga guru. Baik, sama Guru juga, profesinya Pak? berarti ya. Iya, guru kimia. Malah semakin menarik. Ibunya Iya. guru, bapaknya guru, anaknya Iya. sekolah. Jadi Betul, berarti semuanya ada di dunia pendidikan ya. betul. Jadi memang pada saat SD bahwa pendampingan anak-anak belajar itu lebih banyak ibunya yang megang pada saat SD, ya. Artinya ibunya memiliki waktu yang lebih banyak dibanding saya, karena tidak harus full 1 minggu, ya, karena memang kita punya satu kesepakatan siapa yang harus istilahnya menyisakan waktu buat anak. Oke, jadi ini seperti kesepakatan Iya, bersama begitu betul. ya Pak ya. Kesepakatan bahwa ternyata ibunya itu menyediakan diri untuk hanya 3 hari seminggu untuk ya, jadi punya waktu. Jadi 3 punya hari. waktu lebih untuk anak Betul. ya. Nah, selama SD itu ibunya yang memang banyak mendampingi, baik dalam hal pelajaran misalnya ya. Tetapi justru pada saat misalnya hari Sabtu dan Minggu, nah saya yang untuk mengambil alih. Bergantian. Gitu, iya, hari Sabtu dan Minggu. Misalnya kalau dalam pelajaran itu sudah ibunya yang ini, saya untuk hal-hal yang lain. Misalnya kadang saya ajak misalnya mereka untuk jalan-jalan ya ke misalnya kalau kebetulan di dekat saya itu kan ada apa ya, danau gitu ya, atau ya semacam ada hutannya. Nah, kadang-kadang justru di situ saya coba ajak anak-anak untuk melihat alam, Melihat alam seperti ya. itu. Jadi jalan-jalannya jalan-jalan sehat juga, Ya. menghirup udara segar gitu Nah, ya. Sehat Pak ya. banget itu ya ke Betul. alam, Nah, hutan. tapi mungkin yang paling menurut saya perlu dilakukan adalah bagaimana menumbuhkan karakter ya ke anak gitu ya. Jadi misalnya terus terang saja pernah kami bawa anak-anak kami itu ke Bantar Gebang, Bu Wit. Oh, oke. Bantar Gebang Ke Bantar Gebang. Kita tahu ya Bantar Gebang Itu itu kan pembuangan ya? pembuangan Sampah ya? terakhir ya, TPA sampah. Nah, di situ saya biarkan anak saya melihat bahwa anak-anak seumuran mereka, seumuran anak kita itu tidak memiliki kesempatan yang sama.
Betul. Ya kan, dengan sehingga saya Jadi mereka sampai mungkin tidak bersekolah begitu ya, Pak bisa Dede ya. bisa artinya dari sisi pakaian, dari sisi kesempatan gitu ya. Sehingga kadang saya minta silahkan ngobrol aja apa sih kerjaan mereka sehari-hari gitu kan. Baik, ya. Nah, setelah itu baru kita ajak mereka ngobrol. Anak itu apa yang kamu dapatkan, sehingga mereka oh iya ternyata kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat. Miliki, ya. Nah, itu yang pertama. Saya pernah mengajak anak-anak saya ke RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Oh, oke, Oke. baik. Iya, itu kelas yang paling kecil kelas 6, berarti SMP kakaknya yang perempuan. Nah, di RSKO itu kita biarkan mereka melihat, oh ternyata kalau merokok itu seperti ini. Wah. Dampak-dampaknya ya, Seru ya? dampak dari tindakan itu ya seru Ya, sekali. jadi Betul. biar Jadi bisa saja. tahu dari awal Nah, begitu ya, betul. hal-hal penting. Saya coba biarkan mereka, dan pulangnya saya biarkan mereka untuk berdiskusi bertiga. Jadi Ya. melihat pengalaman langsung. Nah itu, Iya. Betul, dan langsung ya pengalaman ya. saya bersyukur bahwa terutama anak laki-laki saya itu sampai sekarang punya satu hal, dia bilang ternyata merokok itu mungkin bagi orang lain bermanfaat, tapi bagi saya rasanya tidak. Sehingga sampai sekarang pun ya saya bersyukur, mudah-mudahan gitu ya, dia bisa tetap konsisten bahwa apa yang dia yakini tentang rokok itu mungkin bisa dia tetap inikan. Jadi nggak cuma hanya ngomong, tapi diberikan contoh-contoh yang langsung seperti tadi Pak Pur bilang ya. Gitu. Jadi supaya anak-anak memang bisa itu lihat yang sendiri ya. coba kami lakukan, hal-hal seperti itu, bahwa secara kuantitas mungkin lebih banyak ibunya, tetapi saya coba mengambil peran dari keterbatasan yang ada, walau bagaimanapun itu anak kita bersama gitu ya. Sehingga berharap bahwa peran yang kita ambil itu memberikan makna pada anak. Itu mungkin Frater, Bu Wit. Baik, terima kasih Pak Dede. Sharingnya, anak-anaknya berarti langsung diterjunkan ya ke Betul, Frater. Praktek, tempat praktek pembuangan langsung. sampah Iya. langsung, melihat teman-teman sebayanya, terus ke rumah sakit kecanduan. Betul. Sampai sekarang berarti kalau tadi dari sharing Pak Dede berarti berhasil ya Pak Dede ya, anaknya sampai sekarang malah melihat sisi-sisi negatif itu sungguh nyata, masih kebayang mungkin ya di RSKO itu ya. Ya, sampai sekarang mereka punya satu barangkali pemahaman ya, bahwa ternyata banyak orang yang kurang beruntung. Nah, kemudian Menjadi lebih peka terhadap bagaimana sesama supaya ya, Pak kita ya. bisa berbagi. Nah, kemudian memiliki misalnya pemahaman bahwa menjaga kesehatan terutama untuk hal-hal tertentu buat anak remaja yang barangkali ini ya, anak saya bisa menganggap bahwa itu satu hal yang baik lah. Itu seperti yang tadi Pak Dede bilang, Frater, pendidikan karakter. Pendidikan karakter Betul. dibentuk oleh ibu dan oleh ayah bekerja Iya. sama ya Bu ya. Betul, Frater. Baik, itu pengalaman dari Pak Dede. Iya. Frater, Pak Pur bagaimana Bu Pak Pur Wida. pengalamannya? Ya. Sahabat Yakobian, pengalaman yang didapat dari keluarga saya hampir sama sebenarnya dengan Pak Dede ya. Istri saya juga seorang guru. Waduh, ini keluarga Iya, besar keluarga guru, besar guru ya. Frater. Betul. Benar-benar. Cuman karena latar belakang saya dibesarkan di kampung, maka budaya kampung coba saya terapkan di dalam keluarga saya. Menarik nih Pak Pur, budaya kampung itu seperti apa Pak Pur? Ya, saya bicara budaya kampung karena begini, kadang-kadang saya malah ditegur sama istri. Itu ada orang tidak melihat kamu kok kamu menyapa. Ya, artinya begini, kalau saya lewat ada orang di depan rumah entah melihat, entah tidak melihat, atau di teras dia melihat, maka saya akan selalu menyapa. Ayo Om, ayo Pak. Nah, saya mencoba menerapkan hal itu yang saya dapatkan dari orang tua saya. Kemudian mencoba juga mengatakan, mengucapkan kata permisi
setiap melewati kerumunan orang. Jadi satu menyapa, yang kedua mengucapkan kata. Itu harus selalu kita biasakan kepada anak-anak kita. Ternyata apa? Pengalaman yang sudah ada, kadang-kadang anak kita cuek saja melewati kerumunan orang Cuek begitu aja ya. gitu ya. Iya, cuek saja seperti itu. Anak zaman now gitu anak ya, Pak. zaman sekarang mungkin seperti itu ya Bu ya. Untuk menyapa Nah ya. itu ya, maka tadi disampaikan bahwa zaman sudah berubah. Yang saya dapatkan dulu, kemudian saya tularkan kepada anak sekarang, kemungkinan itu sudah dikatakan kuno, ketinggalan zaman gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nggak bisa lagi diikutin. Nggak bisa zaman lagi sekarang ini mungkin ya. seperti itu. Tapi saya terus membiasakan seperti itu, dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa sekarang bisa mengucapkan atau melakukan seperti yang saya katakan itu. Saya beri Jadi contoh. anak-anak akhirnya meniru juga Meniru ya, Pak, ya? juga seperti itu. Itu dari kecil kita biasakan seperti itu. Nah, tadi Pak Dede bicara pada masa-masa di SD itu secara dominan pola pengasuhan ada di ibu ya Pak ya. Nah, pengalaman yang di keluarga saya itu sama, kami juga tetap berbagi. Artinya begini, mata pelajaran tertentu pada saat belajar anak-anak itu kita biarkan, tapi kita pantau gitu loh. Kalau mengalami kesulitan silahkan bertanya, Keberanian untuk keberanian bertanya juga untuk bertanya dibentuk kepada di situ orang ya, Mas. tua, bertanya. Kalau itu hal-hal yang bersifat sosial, cenderungnya bertanya kepada ibu. Sosial kepada ibu. Kalau Ya, kepada bapaknya nih Pak. kepada bapaknya itu biasanya yang eksak. Itu yang seperti matematika Karena itu. mungkin bapaknya lebih menguasai yang eksak gitu ya. Mungkin seperti itu Bu. Nah itu pengalaman seperti itu waktu di SD. Nah setelah SMP, karena sekolahnya masih di tempat yang sama, juga kami berikan perhatian seperti di SD, tetapi karena sekarang sudah mulai banyak bergaul dengan teman-teman seusia, maka mereka kalau tidak tahu bertanya kepada teman sebaya. Tetapi kita tetap pantau karena apa? Namanya terutama anak-anak perempuan ya. Anak perempuan itu kita harus lebih ekstra hati-hati, waspada. Kondisi pada zaman sekarang ini kita tidak tahu. Lebih dijaga lebih ekstra ya Pak. Kita ya. berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga anak-anak kita seperti itu. Dan ternyata benar, mereka bertanya dengan teman itu lebih mengasihkan ternyata. Lebih mengasihkan. Nah, memang bumbunya adalah ngobrol itu. Bumbunya, ilmunya yang dipakai untuk tanya jawab itu mungkin hanya sepertiga atau berapa, tapi yang 2/3 ngobrolnya itu. Tapi justru itulah. Bukan pelajaran lagi yang dibahas tapi ya jadi Iya. ngobrolnya, sharingnya Iya. sama temen ya. Ya kami lihat sisi positifnya adalah ini kesempatan untuk mereka bersosial. Kira-kira seperti itu. Nah, terus saya juga harus menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan di keluarga saya itu setiap ulang tahun kami tidak merayakan. Kenapa itu Pak Pur? Ya kita harus maklumi karena di kampung ulang tahun ya biasa-biasa saja gitu loh. baik. Seperti itu. Tapi dari pihak istri itu setiap ulang tahun selalu dirayakan. Ini berarti ada dua hal Nah, yang ada berbeda. dua hal, Ini ya. bagaimana penyelesaiannya nih Pak? Nah, akhirnya ya sudah. Saya yang harus menyesuaikan diri. Kenapa? Saya menyesuaikan. Karena begini. Jadi kata-katanya mengalah Pak. Betul. Betul. Menyesuaikan Pak Pur mengalah. diri. Kenapa? Karena dari keluarga istri itu sebagian besar tinggal di Jabodetabek. Jadi mau tidak mau kan lebih sering ketemu, lebih sering komunikasi. Sedangkan dari keluarga saya itu di Bekasi 2, yang satu lagi di kampung. Nah tradisi kampung terus dibawa seperti itu. Biarpun kami sudah tinggal di Bekasi, tetapi sama saja kebiasaan itu terbawa juga itu loh. Seperti itu. Akhirnya mau tidak mau setiap perayaan ulang tahun ya kita rayakan bareng-bareng. Demi apa? Demi menjaga hubungan yang baik dengan anggota keluarga satu dengan yang lain. Seperti itu. Itu bentuk perhatian kami
kepada anak-anak terutama. Oke Frater, sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol serunya tadi ya, Frater nanti bisa tanya lebih banyak mengenai banyak hal mengenai peran ayah kepada bapak-bapak. Kita akan menyaksikan terlebih dulu Frater sebuah video. Oh, video apa nih Bu ya? Ya, ini video testimoni dari siswa-siswi SMA Santo Yakobus Frater. Oh, video testimoni tentang apa Bu? Ini video testimoni tentang bagaimana mereka melihat peran ayah mereka sendiri. Apa yang mereka banggakan, apa yang mereka sangat sukai dari ayah-ayah mereka. Baik, kita akan saksikan bersama sahabat Yakobian video dari Jonathan dan Agnes. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, nama saya Jonathan Septiana Lambang dari kelas 11 IPA 3. Pada hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang ayah saya. Ayah saya adalah seseorang yang disiplin, pantang menyerah, dan mengasihi keluarganya. Ayah saya disiplin sekali tentang waktu. Misalnya dari hal kecil, ayah saya selalu tidur di bawah jam 12 malam dan bangun sekitar jam 5 hingga jam 6 pagi. Saya sangat suka kebiasaan ayah saya yang ia lakukan setiap harinya. Karena dengan disiplin waktu itu hidup kita dapat menjadi lebih teratur, pikiran kita lebih konsentrasi, dan ayah saya sama sekali tidak suka dengan yang namanya terlambat. Karena ia sangat suka yaitu datang dengan tepat waktu. Apalagi datang lebih awal. Dengan adanya disiplin waktu itu, ayah saya bisa dibilang sangat sadar dengan etika dalam mendatangi suatu tempat ataupun menghadiri suatu acara. Ayah saya mengajarkan saya banyak pelajaran hidup saya untuk kedepannya, untuk masa depan saya. Contohnya dalam beretika kepada orang yang lebih tua ataupun beretika di tempat umum seperti busway mungkin atau transportasi umum. Dan ayah saya sangat menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Jika saya atau saudara saya berbohong, dia sangat tidak suka itu. Dan biasanya akan menasehati saya ataupun memarahi saya. Itu merupakan hal yang baik menurut saya. Karena dari kejujuran sejak dini itu akan memperbaiki kebiasaan kita di masa mendatang. Karena dengan melakukan kebohongan di masa depan, kita akan melakukan kebohongan tersebut yang akan berulang, dan hasil dari melakukan kebohongan tersebut akan berakibat buruk. Di samping disiplin waktu dan etika tersebut, ayah saya juga terampil dalam melakukan segala sesuatu, ya dapat dibilang. Ayah saya dapat memperbaiki sesuatu barang yang rusak di rumah saya. Seperti contohnya, ayah saya dapat memperbaiki pompa air yang ada di rumah saya tanpa bantuan tukang. Tapi suatu ketika, pompa air di rumah saya rusak, lalu ayah saya dan saya sendiri berusaha untuk memperbaiki pompa tersebut. Tapi setelah 2 bulan dan membeli semua spare part yang dibutuhkan untuk memperbaiki pompa tersebut, ayah saya dan saya sendiri gagal dalam memperbaiki pompa tersebut dan akhirnya meminta bantuan pada tukang. Yang saya sukai dari kejadian ini, ayah saya pantang menyerah dalam melakukan segala sesuatu dan malah terus mencoba. Hal tersebut dapat saya lakukan ataupun dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pantang menyerah dan mau terus mencoba. Itu menjadi kebiasaan saya yang saya lakukan juga dalam melakukan segala sesuatu. Sebelum saya berhasil lakukan segalanya,
saya tidak mau menyerah terlebih dahulu. Ya, itu adalah sedikit cerita tentang ayah saya yang saya ceritakan pada hari ini. Terima kasih untuk mendengarkan cerita saya, dan saya minta maaf bila saya ada salah kata, dan terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu Guru, para penonton, dan teman-teman yang saya hormati dan saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Agnes Karmelia Yasinta dari kelas 11 IPS 1. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit tentang ayah saya. Ayah saya merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas segala hal yang sudah diberikan kepadanya. Termasuk beliau sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, bahkan beliau bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selain daripada itu, beliau juga seseorang yang tekun, giat, dan bekerja keras. Jadi beliau akan bekerja lebih keras, lebih giat, lebih tekun untuk mendapatkan yang terbaik. Hasil yang terbaik ini pastinya akan diberikan dan disajikan untuk keluarganya, termasuk kepada anak-anak dan istrinya. Beliau juga merupakan seseorang yang hangat, seseorang yang lucu, dan seseorang yang disiplin. Jadi beliau mengajarkan banyak hal tentang dunia ini, termasuk beliau mengajarkan satu hal yang penting, yaitu sebuah kejujuran. Mana beliau selalu menekankan kepada anaknya untuk menjadi orang yang jujur, memiliki etika, dan disiplin akan waktu. Jadi anak-anaknya sudah dipersiapkan lebih dulu untuk menghadapi dunia luar. Lain daripada itu, beliau juga sering sekali menyajikan hal-hal yang hangat. Menurut saya ini hal kecil, tapi ini adalah hal yang sangat merangkul diri saya dan memeluk diri saya di masa pandemi ini. Dimana sebelum beliau pergi kerja atau keluar rumah, beliau selalu mengetuk pintu dan mengatakan, "Dek, Papa pergi dulu ya. Dek, Papa kerja dulu ya." Dan saya menjawab, "Hati-hati di jalan, Pak." Lalu setelah pulang, beliau membersihkan badan. Setelah itu ketika melihat lampu kamar saya masih menyala, beliau mengetuk pintu, "Tok, tok, tok. Dek, sudah makan?" Dua hal kecil ini menurut saya hal yang sangat sederhana. Namun bagi saya ini adalah sebuah pelukan hangat di masa yang tidak stabil ini, di mana di rumah saja membuat saya merasa kesepian. Tapi kehadiran ayah saya memberikan kehangatan yang luar biasa bagi diri saya, kakak saya, dan ibu saya. Dari sini juga saya banyak belajar dari ayah saya untuk tetap tekun, disiplin, dan konsistensi atas apa yang sudah saya jalankan dan sudah menjadi tanggung jawab bagi saya. Jadi kalau dibilang ayah saya merupakan segalanya bagi saya. Ayah saya merupakan dunia saya, ayah saya merupakan superhero saya, dan banyak orang bilang bahwa cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Itu benar, karena ayah saya tidak pernah menyakiti perempuan dan selalu menghargai perempuan dan keberadaan perempuan, termasuk pendapat, hak, dan segala macamnya. Jadi bagi saya, ayah saya merupakan satu-satunya laki-laki yang membuat saya merasa aman, nyaman, dan ayah saya benar-benar menjadi pelindung saya ketika saya berada dalam keadaan yang bahaya. Menurut saya, inilah beberapa hal positif yang bisa saya ceritakan mengenai ayah saya. Dari sini juga saya banyak belajar bersyukur karena saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan ayah seperti ayah saya. Mungkin masih banyak yang belum bisa mendapatkan semua yang saya dapatkan, tapi dari sini saya banyak belajar bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk saya, termasuk untuk ayah saya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Maaf bila masih banyak kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian video yang sudah kita lihat, video testimoni dari Jonathan dari Agnes ya Bu Ida ya. Dan Agnes. Baik, tadi sangat menarik kalau misalnya kita lihat ya Bapak-bapak dan Ibu Wida, dari Jonathan dan Agnes ini melihat sosok ayah yang luar biasa. Model ayah, tadi dari Jonathan melihat ayah yang disiplin, bekerja keras, bisa segalanya. Lalu Agnes pun melihat ayah yang bertanggung jawab dan bekerja keras. Nah, kalau untuk bapak-bapak sendiri nih, tentu memiliki hal-hal yang ingin ditunjukkan kepada anaknya. Atau mungkin kita sebagai seorang ayah, itu pasti ingin dipandang seperti apa oleh anak tuh pasti berbeda-beda mungkin ya. Bagaimana kita ingin dilihat, menempatkan posisi dalam anak-anak kita, dalam keluarga kita tentu berbeda-beda. Nah,
Mungkin boleh sedikit sharing nih Pak Dede dan Pak Pur tentang bagaimana sih bapak-bapak ini menempatkan diri di dalam keluarga, terutama bagaimana menempatkan diri di tengah-tengah anak-anak bapak-bapak sekalian. Betul, Mungkin- apalagi kan anak-anaknya ada yang laki-laki, ada yang perempuan tadi ya. Betul. Apakah berbeda, apakah sama, begitu ya Frater? Iya, seperti itu. Mungkin kita mulai dari Pak Pur dulu. Tadi kan Pak Dede yang mau mulai ya. Boleh, Kenapa? silakan Boleh. Pak Pur. Ya, terima kasih Frater, Bu Wida, sahabat Yakobian. Yang saya bisa tampilkan, yang saya bisa tunjukkan di dalam keluarga, terutama di depan anak-anak, yaitu saya mencoba melakukan dialog. Jadi semuanya serba didialogkan. Kita rembuk bersama supaya kita mendapatkan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba menunjukkan sikap yang bertanggung jawab terhadap tugas. Tugas apa yang didapat itu saya berusaha tidak menolak. Karena saya diberi tugas, maka tugas itu akan saya laksanakan semaksimal mungkin. Baik itu menjadi pengurus lingkungan, di lingkungan tempat tinggal, ataupun pengurus RT RW, itu saya selalu tunjukkan bahwa ini tugas yang diberikan, ya mau tidak mau saya kerjakan semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kalau mendapatkan undangan, benar seperti tadi Mbak Agnes tadi ya, Ya, mengatakan bahwa selalu tepat waktu, memberikan hal yang membanggakan, betul. Saya juga kalau dalam rapat-rapat, baik itu rapat di lingkungan, di stasi maupun di RT RW, maupun di dalam kelompok, kami punya kelompok, itu juga harus menunjukkan sikap yang tepat waktu, datang sebelum acara dimulai. Itu perlu. Kenapa? Karena saat ini itu waktu memang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau kita molor-molor terus, kapan kita mau menjadi orang yang disiplin dan maju? Kira-kira seperti itu yang bisa saya tunjukkan. Kemudian di dalam keluarga, kalau ada pekerjaan di rumah, saya mencoba memberi contoh. Saya tipenya tidak banyak ngomong. Ada pekerjaan saya kerjakan, kemudian coba Mbak atau adik mana yang bisa dikerjakan. Itu setelah beberapa hari kemudian saya coba tanyakan. Saya sengaja memberi contoh dulu. Setelah itu saya tidak melaksanakan. Saya coba pancing. Ini loh, ada pekerjaan. Mbak mau mengerjakan yang mana? Misalnya cuci piring atau melap piring yang habis dicuci. Kira-kira seperti itu. Kemudian siapa yang nyapu, siapa yang ngepel gitu. Saya tunjukkan dengan cara, oh kalau ngepel kadang-kadang saya harus jongkok, kalau ngepel saya harus menggunakan kaki dan sebagainya. Saya malah justru kurang pede kalau menggunakan alat. Oh, jadi Iya. masih senang kalau langsung Betul, ke menggunakan lantai gitu iya, ya? di lantai langsung menggunakan kaki sambil kita tarik. Karena kalau Kalian menggunakan olahraga kayaknya ya Pak Pur? betul. Biar banyak bergerak ya Pak. Memeras itu apa kainnya itu kan juga membutuhkan tenaga supaya seminim mungkin air tersisa ya di lap itu, alat pel itu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya tunjukkan kepada anak-anak ini loh caranya. Memberi contoh dulu. Dan juga kemudian berdialog tadi ya. Betul, Kalau Pak Pur katakan, iya. Mbak mau mengerjakan yang mana, itu kan ada Betul. dialog berarti. Iya, disuruh milih. Iya. Kira-kira seperti itu. Berarti Pak Pur ini mengajarkan untuk berinisiatif dengan Pak Pur sendiri mengerjakannya dulu. Memberi Biar contoh mereka dulu. Melihat Iya. dulu. Iya, betul. Lalu selanjutnya bisa mencontoh begitu ya Pak ya. Betul. Iya. Baik, kalau dari Pak Dede, bagaimana Pak Dede nih? Ya, saya pikir begini ya, bahwa mungkin setiap keluarga punya cara yang ciri khas masing-masing Berbeda ya. ya. Kalau saya terus terang saja bahwa saya untuk dua anak perempuan dan anak laki-laki itu kami menerapkan hal yang berbeda. Misalnya karena saya cerita sedikit mungkin Frater Bu Widi.
bahwa anak laki-laki saya itu setelah pada saat SD kelas 6, saya dengan ibunya kita diskusi dengan melihat kondisi pergaulan anak-anak sekarang gitu ya, terutama untuk anak laki-laki, rasanya terus terang saja butuh satu treatment khusus yang bagaimana supaya kita bisa lah membentuk karakter anak laki-laki yang kita harapkan tentunya seperti itu. Jadi ini berdasarkan pengamatan Bapak di sekitar kita Iya, begitu ya betul. Pak ya. Nah ini berarti peran Pak Dede sebagai memberi contoh, memberi arahan kepada anak laki-laki Pak Dede ini lebih sebagai teman, kemudian sebagai mengajak dia untuk Iya. bersama-sama mendatangi Hanya begitu ya. Ya saya bilang ke anak diskusi saya bahwa gitu ya, Pak. kami orang tua memfasilitasi, menjadi teman, ngobrol. Kalau memang ada apa-apa silahkan sampaikan. Kamu suka atau tidak suka lebih baik disampaikan daripada itu menjadi satu bom waktu gitu ya. Dan akhirnya kalau sampai sekarang pun ya kalau memang dia tidak suka, ya aku nggak suka, mestinya kan menurut aku begini. Ya akhirnya sampai sekarang pun kami coba untuk diskusi. Karena sudah terbiasa Iya, berdiskusi. kadang-kadang menghabiskan malam minggu berdua. Gitu. Oh, oke, seru banget itu ya. Jadi malam minggu misalnya dari jam Bersama 10 malam ayah. sampai jam 12 kita ngobrol Ngobrol, berdua tidak gitu terasa. di teras itu. Kadang-kadang ya itu barangkali memang yang pengalaman menurut saya bahwa mungkin setiap keluarga punya cara, tetapi cara ini menurut kami yang untuk anak laki-laki. Kalau untuk anak perempuan, frater, Bu, Nah, Ya ini ini anak penasaran perempuan ya, ini saya Bu, ya. penasaran Karena, nih. Bagaimana belum anak diceritakan tadi. Betul. Ya. kalau untuk anak perempuan memang dari SD SMP lebih dekat ke ibu. Betul. Lebih dekat ke ibu. Kita berbagi tugas bahwa anak perempuan SD SMP boleh dekat dengan ibu. Ya. Pada saat misalnya saya hanya mencoba untuk berperan pada saat kemudian satu hari kami selalu harus makan bareng karena kan adiknya di asrama, jadi kami berempat di rumah. Jadi makan bareng misalnya apa itu makan malam. Ya. Nah di situ kita coba ngobrol di sekolah kegiatannya apa hari ini. Oh cerita gitu kan ya, cerita. Terus ada masalah nggak kira-kira? Kalau ada masalah, menurut kamu gimana? Ya kebetulan juga kan saya juga guru SMA gitu Iya, ya. betul. Jadi terbiasa Iya, ya. terbiasa. artinya bahwa apa yang di rumah coba kita lihat dengan apa yang di sekolah kira-kira gimana? Karena sama-sama ya. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan itu kita coba untuk menerapkan bahwa kebersamaan itu memang secara kualitas harus tetap terjaga. Nah, pada saat SMA mungkin akhirnya saya yang coba untuk lebih dekat karena saya dengan ibunya bilang bahwa anak perempuan harus punya contoh laki-laki, nah, kan gitu, sehingga yang tadinya hanya mungkin mengamati kemudian kita hanya nanya itu menjadi lebih intens. Saya coba untuk nanya ke anak perempuan Untuk lebih banyak untuk ngobrol lebih lagi komunikasi gitu ya. ya. Misalnya tidak hanya pelajaran tetapi udah kenal cowok belum. Wah, lebih hal-hal yang lebih dalam lagi nih Iya, kayaknya. mendalam Pak, lagi ya, benar. Udah kenal cowok belum. Nah, misalnya seperti pertanyaan yang kadang-kadang kita lontarkan secara ringan saja. Mungkin sambil makan snack gitu betul. ya. Jadi pada saat misalnya Nonton TV. nonton TV, Kak udah punya cowok belum? Ada yang ditaksir enggak? Katanya kan gitu. Jadi mereka mulai ya. Nah kemudian misalnya ya cerita tentang gurunya, tentang temennya, tentang sekolahnya. Terus kadang kita tanya kalau setelah SMA mau masuk kemana? Lanjutan masa depannya mau kemana dia? Kira-kira prospek yang paling bagus tuh kemana sih kuliah? Saya tanya gitu ya. Jadi ya
yang kakaknya cerita gini, yang adiknya begini gitu kan, dalam satu ruang yang sama. Akhirnya mereka juga saling mengungkapkan, sehingga pada satu ketika muncul rasa kami percaya sama anak perempuan. Terus terang saja ke tetangga kadang nanya, Pak Dede nggak khawatir, takut, nggak takut ya anak-anak ini gimana nggak gitu ya. curiga anak-anak perempuan di luar, ya yang satu kuliah di Bandung, yang satu kuliah juga di ini. Justru kami merasa kami bisa mempercayai anak kami. Nah, saya bilang, kakak sama adik bisa pegang kepercayaan kita kan sebagai orang tua. Ya, saya bersyukur anak yang mungkin yang tua sudah praktek di rumah sakit gitu ya, di panti jompo, kadang-kadang di klinik gitu, dengan dia suka cerita bahwa dia menikmati apa yang dia kerjakan, sementara yang Jadi kedua, melayani sesama ya Pak ya. iya, ya mudah-mudahan bahwa apa yang kami kerjakan itu menjadi satu pegangan dan bekal lah gitu buat anak-anak. Itu mungkin rata-rata anak kami menerapkan pola yang berbeda buat laki-laki dan buat perempuan. Karena dengan kondisi yang memang kita lihat di lingkungan ini juga ada perbedaan-perbedaan betul, yang mungkin terjadi iya. ya Pak ya. Demikian panjang cerita. Aduh. Terima kasih. Seru tapi ya. Seru sekali ya Bu Widaya. Betul. Tapi kita akan melihat bersama-sama nih, mendengarkan sahabat Yakobian semuanya nih. Bagaimana sih role model yang dari secara psikologis seorang ayah di dalam keluarga ini ya, yang akan disampaikan oleh Bu Wida. Ya. Bu Wida, kira-kira gimana nih Bu Wida, dari sisi psikologisnya dalam keluarga, ayah tuh biasanya menampilkan diri seperti apa Bu? Seperti apa ya untuk keluarga? Ya tadi saya mendengarkan sharing dari Pak Pur, Pak Dede itu menarik sekali dan itu tidak bertolak belakang sama sekali dengan teori. Jadi sebenarnya berhubungan gitu ya, saling sama berkaitan ya dengan teorinya. Sama seperti yang di dalam teori, betul. Pratar baik. Ini dari cerita bapak-bapak ini tadi kita sebenarnya bisa membuat kesimpulan singkat bahwa peran ayah dalam keluarga itu memang sebagai yang pertama umumnya sebagai financial support begitu ya, sebagai pencari nafkah bagi keluarga yang memberikan sumber keuangan bagi anggota keluarga begitu. Lalu juga yang kedua itu tadi kalau kita lihat juga memberi dukungan bagi istri, tentunya istri juga memberi dukungan bagi suami begitu ya bapak-bapak semua frater. Jadi menjadi saling support satu sama lain, supportive husband, supportive wife. Jadi kalau tadi kita dengarkan, saya sangat terkesan dengan sharing bapak-bapak tadi bagaimana kalau ada apa-apa tuh senangannya dialog, senangannya komunikasi, dibahas bersama. Jadi penentu keputusan akhirnya adalah keputusan bersama. Termasuk terkait dengan anak-anak, tadi kita banyak bicara tentang anak-anak, lalu juga terkait dengan keputusan-keputusan penting lainnya di dalam keluarga. Dan kemudian juga tadi saya juga menyimak apa yang disampaikan Pak Pur begitu ya, membantu dalam rumah tangga karena sama-sama bekerja, lalu juga tadi Pak Dede saling membantu untuk membesarkan anak-anak karena juga dua-duanya bekerja. Ini menjadi sangat penting karena dalam keluarga perlu saling support antara pasangan suami dan istri. Lalu yang selanjutnya sahabat Yakobian, peran ayah dalam keluarga yang kadang terlupakan karena kesibukan. Terlalu sibuk mencari nafkah. Betul, ya. Jadi karena tugas utamanya mencari nafkah, kadang-kadang ada saja yang kelupaan begitu ya, bahwa salah satu peran penting ayah dalam keluarga adalah memberi perhatian dan kasih sayang bagi keluarga. Tapi kalau Pak Dede sama Pak Pur sih, saya yakin tadi dari cerita-ceritanya mereka malah sudah menyadari sejak awal. Walaupun sibuk tetap meluangkan waktu begitu ya untuk mengobrol dengan anggota keluarga, menjadi loving father buat anggota keluarganya. Nah, tadi juga dibahas tentang role model gitu ya, tadi sudah disebutkan mengenai ayah sebagai role model atau sebagai pemberi contoh begitu ya. Ayah sebenarnya adalah pemberi contoh atau role model laki-laki pertama yang ada di dalam keluarga bagi anak-anak. Hubungan yang terbina dengan ayah menjadi gambaran
tentang bagaimana hubungan anak nantinya dengan tokoh laki-laki. Ini tadi yang sudah juga dibahas oleh Pak Dede, karena kebetulan Pak Dede anaknya ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya Pak Dede. Kalau Pak Pur ini anak perempuan kebetulan. Jadi perlakuan untuk anak laki-laki dan anak perempuan ada hal-hal yang berbeda, karena untuk hal-hal tertentu, tentu tidak semua, karena terkait dengan nanti peran sebagai laki-laki dan peran sebagai perempuan. Ayah sebagai role model bagi anak perempuan, kalau kita lihat sebenarnya anak perempuan ini melihat hubungannya dengan ayah sebagai menjadi contoh, menjadi gambaran bagaimana nanti anak perempuan ini akan berinteraksi dengan teman-temannya. Termasuk bagaimana mereka berinteraksi dengan teman laki-laki. Kalau ayahnya penuh kasih, ayahnya pengertian, lalu senang berdiskusi, nanti dia akan juga cenderung menyenangi hubungan dengan teman-temannya yang juga seperti itu, begitu ya, karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif. Bagi anak laki-laki, ini agak berbedanya adalah karena kalau kita lihat, anak perempuan akan cenderung identifikasi dengan ibu. Sementara kalau anak laki-laki akan cenderung identifikasi dengan ayah, begitu ya. Jadi umumnya anak laki-laki akan melihat, meniru, dan mengikuti apa yang dilakukan oleh ayah. Jadi boys tend to model themselves after their father's character gitu ya. Jadi kalau dilihat karakter ayah itu biasanya menjadi panutan buat anak. Itu menunjukkan bahwa bagaimana karakter anak dibentuk juga oleh karakter orang tuanya. Nah, ini menjadi kesimpulan yang ketiga bahwa ayah dan ibu yang penuh kasih akan membuat anak-anak juga mencari kualitas-kualitas ini dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi kalau kita bayangkan bahwa bapak ibunya penuh kasih, menyayangi, mengasihi, maka ia akan juga menjadi anak-anak yang bisa berbagi kasih. Menjadi anak-anak yang juga peka terhadap sesamanya. Seperti yang tadi sudah di-sharing oleh Pak Dede dan Pak Pur, bagaimana anak-anak menjadi lebih peka terhadap orang lain. Bagaimana anak-anak bisa lebih peduli sama orang lain karena berada dalam lingkungan yang penuh kasih. Jadi mereka akan cenderung mencari kualitas-kualitas itu dalam hubungannya dengan orang lain. Dan juga melihat orang lain dengan kualitas-kualitas positif. Satu hal yang juga penting sahabat Yakobian adalah bagaimana anak-anak ini juga bisa membentengi dirinya dari hal-hal negatif, dari pergaulan-pergaulan negatif yang ada di luar sana. Kalau dia sudah terbiasa mencari kualitas-kualitas yang positif, maka akhirnya dia bisa melihat, dia bisa mendeteksi kalau ini adalah pergaulan yang kurang baik. Wah, ini adalah hal yang kualitas-kualitas yang kurang baik yang saya harus hindari. Sehingga karena sudah terbiasa ada dalam lingkungan yang positif, dia bisa membentengi dirinya. Betul. Karena sudah diasuh oleh orang tua yang penuh kasih tadi. Begitu ya. Ini adalah yang tadi kesimpulan dari pembicaraan Frater mengenai peran ayah bagi anak-anak. Selanjutnya sahabat Yakobian, sebelum kita melanjutkan lagi obrolan dari Frater dengan bapak-bapak ini mengenai tips-tips untuk ayah di luar sana, begitu ya, bagaimana sih tips menjadi ayah yang bisa mengayomi anak, begitu ya. Kita akan menceritakan dulu tentang testimoni 2 siswa SMP Santo Yakobus. Ini ada Sheva dan juga Nayaka. Mereka akan sharing mengenai pengalaman mereka, aktivitas-aktivitas mereka bersama ayah. Begitu Frater, bapak-bapak. Jadi kita akan melihat serunya aktivitas mereka, begitu ya. Seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak ini bersama ayahnya. Kegiatan kebersamaan bersama sang ayah berarti ini. Betul, nanti ada foto-foto juga yang mereka tampilkan nih Frater. Baik. Dengan sabar Bu. Ya, selamat menyaksikan sahabat Yakobian. Perkenalkan, nama saya Servasius Nayaka Adiandaru. Saya dari kelas 7 SMP Santo Yakobus. Sebenarnya, sekelumit kisah ini hanyalah bagian kecil dari apa yang terjadi dalam keseharian saya. Saya terlahir sebagai anak sulung. Sebagai anak sulung, saya mempunyai 2 orang adik, tapi 1 sudah tiada. Dalam keseharian saya memiliki kedekatan dengan sosok seorang bapak dan juga ibu. Perjalanan kedekatan kami juga tidak jauh dari adanya perdebatan dan konflik. Banyak kegiatan yang kami lalui bersama, seperti saat kita jalan-jalan dan yang lain.
dan akan hal-hal atau kegiatan yang pernah saya lalui bersama saya. Saat kecil, saya pernah memakai pakaian adat Jawa atau Jogja, yaitu belangkon. Itu pada saat saya berumur sekitar 5 tahun sampai 6 tahun. Dan ada juga saat saya sedang mau berangkat ke sebuah pulau atau ke Bali menggunakan pesawat. Itu sekitar saya berumur sekitar 7 tahun, dan ada kegiatan saat saya berolahraga, yaitu berjalan-jalan di sekitar danau di sekitar rumah saya. Juga saat saya berjalan-jalan dan berolahraga, menaik sepeda bersama bapak dan adik saya di taman. Dan juga pada saat saya membantu bapak saya membuat sebuah makanan. Ada juga saat saya dengan keluarga saya, ibu dan adik, menaiki kereta KRL. Alasan mengapa saya dekat dengan bapak saya adalah karena saya dan bapak saya sering berbicara, sering berdebat, sering bercanda. Halo semuanya, saya Ceva dari kelas 9B nomor absen 6. Kali ini saya akan menceritakan tentang kedekatan saya dengan ayah saya, atau yang saya panggil Papi. Saya bisa dekat dengan ayah saya itu karena kita punya banyak kesamaan, seperti bulan lahir dan juga hobi dan kesukaan itu kebanyakan sama. Jadi itu sih yang buat saya bisa dekat sama ayah saya atau saya. Hobi saya sama ayah saya itu tuh suka baca. Jadi kita tuh suka baca buku pengetahuan, buku cerita, pokoknya tentang buku. Jadi kita baca-baca gitu suka. Dan untuk kesukaan kita sama-sama suka jajan. Jajan kulineran. Jadi kalau misalkan nemu di YouTube atau lihat di jalanan gitu, kita pikirannya langsung nyambung gitu. Jadi tentang makanan tuh kita udah menyambung gitu. Selain hobi dan kesukaan yang sama, bulan lahir saya dan ayah saya juga sama, yaitu bulan Maret, dan cuman beda 4 hari aja. Kalau ayah saya tanggal 24 dan saya tanggal 28. Jadi otomatis zodiak kita sama-sama Aries, dan juga golongan darah kita sama, yaitu B. Jadi itu juga bisa sih alasan saya tuh deket sama ayah saya. Di mata saya, sosok ayah saya itu tuh ada seorang pemimpin. Ayah saya tuh bisa mimpin keluarga menjadi lebih baik lagi, dan juga ayah saya sering mimpin acara-acara di kantor seperti acara-acara rapat. Pokoknya yang berhubungan dengan kepemimpinan itu ayah saya juga baik dalam hal itu. Jadi ayah saya tuh menjadi inspirasi bagi saya agar bisa dapat memimpin dengan baik. Jadi saya sering tanya-tanya ke ayah saya, gimana sih cara memimpin yang baik gitu, dan ayah saya memberikan tips-tips cara memimpin yang baik, dan saya mendapat inspirasi karena saya saat ini juga menjadi ketua kelas. Harapan untuk hubungan kedekatan saya dan ayah saya atau yang saya panggil Papi ini adalah semoga tetap erat ya kedekatan ini, dan juga semoga tetap akur meskipun kadang berbeda pendapat ya, tapi pokoknya kita harus tetap akur dan selalu dekat satu sama lain. Dan juga semoga Papi tetap sehat agar bisa tetap sukses di masa depan, dan juga pokoknya yang terbaik buat Papi deh. Itu aja sih. Baik sahabat Yakobian semua, tadi kita sudah
mendengar kisah-kisah antara kedekatan anak dan bapaknya ya. Betul. Bagaimana Brother. Bapak memang memiliki peran yang sungguh besar. Nah, karena di sini kan kita tadi sudah banyak berbicara dengan bapak-bapak hebat Pak Pur dan Pak Dede ya. Mungkin Pak Pur dan Pak Dede boleh memberikan tips-tips menjadi seorang ayah gitu ya. Tips-tips untuk ayah-ayah yang di luar sana, tips-tips singkat untuk mereka bagaimana agar mereka mau bersemangat dan bisa menjadi seorang ayah yang hebat pula. Betul, sebagai penutup acara ini nggak seru kalau misalnya nggak ada tips Nggak gitu ada ya. tips, ya. Supaya ayah-ayah di luar sana jadi semakin handal sebagai ayah. Silakan boleh dimulai dari Pak Dede Oh, mungkin. dari saya. Oke, baik Frater Bu Wida. Sebenarnya bukan tips ya. Apa yang saya lakukan juga mungkin sudah dilakukan oleh yang lain juga semua. Hanya mungkin ada dua hal yang saya yakini bahwa ini perlu saya lakukan. Yang pertama bahwa kita harus meyakini bahwa anak adalah amanah dan titipan. Itu yang pertama. Dengan meyakini bahwa anak adalah amanah dan titipan yang harus kita pertanggungjawabkan, tidak hanya artinya dalam kehidupan ini, tetapi juga mungkin dengan Tuhan di atas gitu ya. Maka kita pasti akan mencoba untuk bagaimana caranya menjaga amanah dan titipan ini sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, jalinlah kedekatan bermutu mungkin ya, kalau memang tidak bisa dalam jumlah gitu ya. Ya, anak mungkin perlu kita jadikan sebagai anak, kita jadikan sebagai teman, kita jadikan istilahnya mungkin juga suatu saat bahwa kita bisa juga belajar dari anak, Belajar dari tentang anak, ya. sesuatu hal. Ya, artinya bahwa kedekatan-kedekatan itu bentuknya apapun, semoga itu betul-betul bisa menjadikan kita dengan anak adanya satu perasaan yang saling memiliki, kemudian saling Mengenal dekat. iya, kemudian menyayangi, ya. Kalau walaupun misalnya ada hal-hal atau konflik sesuatu itu biasa, saya Biasa pikir ya Pak gitu dalam hubungan iya, ya Pak saya ya. pikir, tapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Salah satu caranya barangkali kedekatan itulah Betul. yang menjadi kunci bahwa anak adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Mungkin Jadi itu kalau anak tahu bahwa bapak ibunya menyayangi, konflik itu sebenarnya tidak akan lama begitu ya, karena Iya. anak tahu bahwa sebenarnya orang tuanya sayang sama mereka. Jadi akan kembali untuk mencari bapak ibunya, papa mamanya begitu untuk bisa betul, berinteraksi Bu Wida. lagi gitu Iya, ya Pak ya. betul, iya. Mungkin dua hal itu yang menjadi pegangan kami ya sebagai orang tua dalam bukan membentuk sebenarnya, hanya mendampingi, memfasilitasi, kemudian coba kita memberikan jalan sekaligus sambil berjalan di sampingnya gitu ya, untuk tetap bagaimana anak itu bisa sampai satu perwujudan bahwa Tuhan menginginkannya seperti ini. Seperti itu. Mungkin itu Itu aja tadi ya, mungkin. betul. Jadi titipan gitu Iya. frater ya, Titipan harus tadi. dijaga, harus dirawat, harus dihargai. Ya, Betul. frater. Iya. Baik, kalau itu tadi dari Pak Dede. Sekarang kita tanya ke Pak Pur. Bagaimana nih Pak Pur? Tips-tipsnya dari Pak Pur. Baik, Bapak Ibu dan sahabat Yakobian, Frater, Bu Wida, Pak Dede, saya sebenarnya tinggal melengkapi apa yang tadi disampaikan Pak Dede ya. Yang berikutnya itu adalah meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Iya, sempatkan waktu untuk seandainya pulangnya sudah malam, kemudian anak-anak tidur, masuklah ke kamar, usaplah atau sapalah dalam hati ya. Kalau kita usap karena sudah tidur ya kita usap saja. Mungkin dahinya itu bentuk kita tetap menyapa.
itu luangkan waktu dengan menyapa. Itu seperti menjalin kedekatan emosional dengan Betul, anak-anak seperti ya, Pak. itu, betul. Yang kedua itu keterbukaan. Terbuka dalam arti apa? Bahwa setiap masalah seperti yang disampaikan Pak Dede tadi pasti bisa diselesaikan. Tuhan tidak pernah memberikan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kembali kepada kita sebagai manusia. Bagaimana caranya Tuhan sebenarnya memberi cara menyelesaikan masalah itu. Cuma kadang-kadang kita tidak mau untuk mencari semaksimal mungkin bagaimana caranya. Itu. Jadi setiap masalah bisa diselesaikan. Ini seperti juga mengajarkan optimisme begitu Betul, ya Pak ya? Ibu, ya. Yang jelas bahwa keterbukaan di dalam rumah itu dengan anggota keluarga itu perlu, sangat penting. Karena apa? Disitulah letak kita saling memberikan kepercayaan nanti. Setiap masalah diselesaikan dengan baik, anak-anak tidak akan pernah sembunyi-sembunyi untuk melakukan kegiatan. Kalau sudah terbuka pasti semuanya enak, itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berilah kepercayaan. Anak-anak pasti punya tanggung jawab. Setiap dia melakukan kegiatan, pasti dia punya tanggung jawab. Oleh sebab itu, kita tinggal menanyakan kembali sebenarnya, apa rencanamu? Terus nanti kalau sudah selesai, bagaimana yang sudah kamu lakukan tadi? Jadi bentuknya kira-kira seperti kalau dalam sekolah ya tes ya Bu ya. Kira-kira begitu. Ada laporannya begitu Iya, ya Pak ada ya? laporannya. Itu bentuk dari kita memberikan Ini kepercayaan. seperti berkomunikasi dengan anak untuk menanyakan kembali bagaimana mereka menjalankan kegiatan mereka begitu ya Betul, Pak? ya. Seperti kalau di sekolah mungkin Pak Pur tadi bilang tes atau evaluasi Betul, begitu ya, ya. melihat mungkin anak-anak dari situ bisa belajar juga, oh di sini hal-hal yang sudah oke, di sini hal-hal yang masih belum karena ada dialog dengan orang tuanya ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Dede dan Pak Purwantoro Sama-sama, brother. atas tips-tipsnya. Nah, sahabat Yakobian, sekarang kita akan mendengarkan dari Ibu Wida. Kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana orang tua single parent mendekatkan diri dengan anak-anaknya, seperti itu dari Ibu Wida. Silakan Ibu Wida. Oke, terima kasih Frater. Iya, baik sahabat Yakobian, kalau kita lihat memang dalam kehidupan sehari-hari, memang ada juga dalam keluarga yang single parents begitu ya, entah itu single mother atau single father gitu ya. Jadi papa atau mama tidak perlu berkecil hati dengan situasi ini dan terus harus semangat untuk mendidik dan menjalankan peran sebagai orang tua untuk anak-anak kita semua yang sangat kita sayangi ya. Nah, untuk bisa menjalankan peran sebagai orang tua ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk memberikan peran yang optimal buat anak-anak kita. Sebagai single parents tentu juga kita tetap harus meluangkan waktu bersama anak-anak kita. Jadi tentu akan ada tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi anak-anak karena mereka hanya memiliki ayah atau ibu, begitu betul, ya. ya. Jadi tentu akan ada suka dan dukanya. Justru mereka akan sangat membutuhkan orang tua untuk menjadi tempat cerita dari hati ke hati mengenai masalah-masalah mereka. Jadi tentu ini perlu sekali untuk papa atau mama, bapak atau ibu tetap meluangkan waktu untuk bisa bersama dengan anak-anak menceritakan dan juga ngobrol dari hati ke hati bagaimana sih anak-anak merasakan kehidupannya. Dan hal lain yang juga penting adalah ajak anak-anak untuk mengenal keluarga dekat, sahabat Yakobian, mengenal family atau mungkin teman-teman orang tua yang dapat membantu mereka untuk mengenal orang-orang dewasa lainnya. Kalau misalnya yang single mother adalah ibu, maka dengan mengenal anggota keluarga lain seperti misalnya kakek, lalu misalnya paman atau om, mereka juga bisa belajar untuk mengenal tokoh-tokoh dari jenis kelamin lainnya. Kalau misalnya yang single parents adalah ayah, maka dengan mengenal misalnya tante, bibi, atau nenek,
anak-anak juga bisa belajar tokoh-tokoh dewasa lainnya dari orang-orang tersebut. Sehingga mereka juga menjadi semakin kaya, makin luas, dan pemahaman mereka terhadap karakter-karakter yang berbeda juga semakin baik dan semakin memadai. Baik sahabat Yakobian, itu tadi adalah hal-hal yang mungkin dapat membantu para single parents. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan kembali kepada Frater untuk menutup dan mengakhiri kegiatan ini. Silakan Frater. Baik, terima kasih Bu Wida. Sahabat Yakobian sekalian, sudah tidak terasa kita sudah berbincang cukup panjang ya, sharing kita sudah cukup lama ternyata. Tidak terasa karena sangat seru, sangat asyik. Mungkin kita akan akhiri sharing kita pada Selasa sharing ini. Terima kasih kepada narasumber, kepada Pak Dede dan Pak Purwantoro. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Frater. Terima kasih juga kepada Ibu Wida. Sama-sama terima kasih juga Frater. Sama-sama juga. Sudah bisa ikut di sini. Nah, kita akan mengakhiri acara kita dengan melihat bersama-sama puisi dari siswi SD Santo Yakobus, yakni dari Emanuela. Puisi untuk ayah di seluruh dunia. Tapi sebelum kita melihat puisi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Sekolah Santo Yakobus. Baik semuanya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dari kami semua. Salam Yakobian, religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, dan nasionalis. Puisi untuk Ayah karya Emanuela Ibial Kusuma. Sosok teladan, pemimpin dan panutan, tulang punggung dan nahkoda keluarga. Engkaulah ayah. Engkau ada untukku saat menangis dan tertawa, menerimaku apa adanya, menyayangiku dengan segenap hatinya. Ayah, sungguh aku mengasihimu, sungguh aku bersyukur memilikimu. Engkau adalah anugerah Tuhan untukku. Terima kasih Ayah atas pengorbananmu dan kerelaanmu berjuang. Semua ini Engkau lakukan hanya karena Engkau begitu mengasihiku. I love you, Dad.